Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul materi, peraturan, peralatan, serta penilaian pada senam. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Friskila Putri Nadabdab NPM 14 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Sebelum memasuki materi, yuk kenalan dengan anggota kelompok kami. Materi yang pertama yaitu peraturan pada senam. Dalam senam lantai, terdapat beberapa peraturan yang harus dipahami oleh atlet. Yang pertama yaitu durasi waktu. Dalam perlombaan senam lantai ada perbedaan durasi waktu sesuai kategori pesenam. Untuk putra, waktu dalam melakukan senam lantai yaitu 90 detik. Sedangkan untuk putri, dalam senam lantai tidak boleh lebih dari 90 detik. Kemudian yang kedua ada menggunakan alat. Dalam senam lantai tidak diperbolehkan menggunakan musik atau menyanyikan lagu. Jadi, seorang atlet senam lantai harus menggunakan alat yang sesuai dengan kategori pesenam tersebut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Vena Andriana dengan MPM 47. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Friskila. Selanjutnya nomor 3 yaitu posisi tubuh. Jika seorang pesenam salah satu kakinya keluar dari batas garis, maka poin itu akan dikurangi 0,1. Sama halnya dengan tangan. Jika salah satu tangan keluar dari batas garis, maka poinnya akan dikurangi 0,1 poin. Dan bagaimana jika kedua tangan dan kedua kaki keluar dari batas garis, maka poinnya akan lebih besar, yaitu 0,3 poin. Selanjutnya nomor 4, ada keseimbangan. Jika pesenam melakukan kehilangan keseimbangan, maka poin akan dikurangi 0,3 poin. Selanjutnya ada area kompetisi. Area kompetisi ini berbentuk bujur sangkar dengan diameter 12 x 12. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Arifah Putri. Saya Putri Agustin dengan MPM 80 akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya Friskila dan Vena. Yang keenam adalah juri. 2 juri bertugas untuk mengawasi garis batas. 3 juri atau lebih bertugas untuk menilai pesenam. Yang ketujuh adalah pengurangan poin. Pengurangan poin akan berlaku bila posisi tubuh pesenam tidak sesuai. Yang ke-8, unit organisasi. Untuk nama unit organisasi yang berada di Indonesia dinamakan Persani, sedangkan untuk di seluruh dunia dinamakan FIG atau Federation International de Gymnastics. Begitu kurang lebih tentang peraturan senam lantai yang telah dijelaskan oleh kami bertiga. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Widya. Nama saya Widya Gusniar, NPM 32. Oke, selanjutnya adalah alat-alat senam lantai pada putri. Yang pertama itu adalah lantai. Lantai adalah alat dasar atau alat penyokong paling utama. Namun akan tetapi lebih bagus jika menggunakan matras karena gerakan akan lebih aman dan nyaman pada senam lantai. Alat kedua yaitu balok keseimbangan. Seperti namanya, balok keseimbangan untuk melatih keseimbangan kaki dan tangan, melatih koordinasi kaki dan tangan, melatih konsentrasi pada anak, dan melatih keberanian pada anak. Oke, alat selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Adi Satria, NPM 23130517. Izin melanjutkan materi dari rekan saya yang sebelumnya mengenai alat-alat senam lantai putri. Ya, di sini ada yang nama alatnya itu
alat kuda-kuda pelana atau kuda lompat. Nah, alatnya ini memiliki tinggi sekitar 1,3 meter dan memiliki panjang 1,2 meter. Fungsi alat ini biasanya digunakan untuk melatih lompatan pada senam lantai. Yang selanjutnya yaitu alat palang bertingkat. Palang bertingkat ini terbuat dari bahan kayu, yaitu diameternya 40 mm kali 255 cm. Kalau jarak antara dua palangnya itu sekitar 80 sampai 106 cm. Palang bertingkat ini merupakan alat dan jenis senam artistik yang menggunakan dua palang horizontal yang disusun secara bertingkat dengan ketinggian yang berbeda. Ketinggiannya ini bisa diatur sama kita begitu. Selanjutnya, untuk palang bertingkat ini biasanya digunakan untuk menunjang berbagai gerakan yang menantang di dalam senam begitu ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kita. Terima kasih. Saya Adiza Dwiantino Murad, NPM 11. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih alat-alat yang digunakan pada senam lantai, terutama pada pesenam lantai pria. Jadi, yang alat utama senam lantai itu ya sesuai dengan namanya, yaitu ada lantai. Kalau nggak ada lantai, kita tidak bisa melakukan gerakan senam lantai. Nah, yang kedua itu ada kuda-kuda pelana. Alat ini berfungsi untuk melatih lompatan. Jadi dia tuh bentuknya seperti saddle kuda ya. Biasanya ada di punggung kuda itu untuk dudukan penunggang kuda gitu. Yang ketiga itu ada gelang-gelang. Gelang-gelang pada senam lantai itu memiliki ukuran yang besar. Biasanya dia menggantung, terus ada dua untuk genggamannya itu, yaitu gelang-gelangnya itu tersebut. Gelang-gelang ini memiliki ukuran tinggi 2,8 meter sampai 3 meter dan diameter lingkaran gelangnya itu ada 13 cm. Jarak antar gelang yang menggantung itu, yang dari kanan kiri itu jaraknya 50 cm ya. Sehingga pesenam dapat bergantung pada alat ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada materi kuda-kuda lompat. Kuda-kuda lompat atau kuda-kuda pelana memiliki bentuk yang mirip seperti dudukan yang ada di punggung kuda. Alat ini digunakan untuk melatih lompatan dalam senam lantai. Atlet akan melompat sejauh mungkin tanpa pergerakan atau mengenai kuda pelana. Kuda-kuda lompatan tidak memiliki banyak perbedaan dengan kuda-kuda pelana. Ukuran dari alat ini yaitu panjang 1,2 meter dengan tinggi 1,35 meter dengan fungsi yang sama seperti kuda-kuda pelana. Selanjutnya ada palang tunggal dan palang sejajar. Palang tunggal adalah palang yang digunakan untuk gerakan senam lantai yang menantang dan atraktif. Palang ini akan diatur ketinggiannya sesuai jenis gerakan yang akan dilakukan, sedangkan palang sejajar bisa diatur ketinggiannya untuk setiap gerakan berbeda. Alat ini memiliki panjang sekitar 330 cm, tinggi 175 cm, dan lebar 40-50 cm. Perkenalkan, nama saya Dias Ramadan, NPM 44. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan inti. Gerakan inti adalah gerakan dasar yang mengatur gerakan yang akan dilakukan. Penilaian dilakukan berdasarkan yang pertama ketepatan, kekuatan, dan keserasian gerakan inti. Selanjutnya, awalan. Awalan adalah gerakan yang dilakukan sebelum gerakan inti. Penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan, kekuatan, dan keserasian gerakan awalan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya. 3. Sikap akhir. Sikap akhir adalah posisi tubuh yang diwujudkan setelah gerakan selesai dilakukan.
Penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan, kekuatan, dan keserasian sikap akhir. 4. Pendaratan. Pendaratan adalah gerakan yang dilakukan setelah gerakan selesai dilakukan. Penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan, kekuatan, dan keserasian pendaratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Girit Fadil Alisdi Hilmi. Saya akan menjelaskan tentang cara penilaian senam lantai, yaitu sikap gerakan. Sikap gerakan ini sikap dan gerakan yang sesuai dengan peraturan senam lantai akan diberi poin yang lebih tinggi. Jadi, gerakan-gerakan yang sesuai dengan peraturan dalam senam lantai akan mendapatkan poin yang lebih tinggi. Lalu saya akan menjelaskan tentang tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan dari gerakan dinilai berdasarkan komponen teknik tersebut. Gerakan yang lebih sulit akan diberi poin yang lebih tinggi. Jadi, di dalam tingkat kesulitan ini, cara penilaiannya semakin sulit gerakan senam lantai, maka semakin lebih tinggi nilainya. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Hamim dengan MPM 38. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ketenangan. Gerakan yang dilakukan dengan ketenangan akan diberi poin lebih tinggi. Dan yang terakhir, ke-8, gerakan keserasian. Gerakan yang dapat dilaksanakan dengan keserasian tinggi dapat diberi poin lebih tinggi. Jadi, gimana teman-teman? Apa kalian sudah mengerti dengan materi peraturan, peralatan, serta penilaian pada senam? Jika teman-teman ada yang belum mengerti dan ingin ditanyakan, bisa di komen di bawah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata yang kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.